Talk to iNews. Kali ini bersama saya Zaki Hussein. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan satu tema pembahasan kita malam hari ini bersama narasumber yang terpercaya, yaitu keadilan hukum di vonis Ahok. Hari ini Indonesia juga menyaksikan bahwa kita mendapatkan kabar bahagia di mana aksi dari Simpatik 55 berakhir dengan damai dan apa yang ingin disampaikan oleh seluruh mereka yang tergabung dalam masa yang mengikuti aksi simpatik tersebut juga tersampaikan. Berhasil ke Mahkamah Agung dan juga berakhir dengan damai secara keseluruhan ya. Salah satu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini adalah dari aksi ini sebenarnya ingin mendorong dari supremasi hukum yang ada di Indonesia. Agar keadilan itu benar-benar ditegakkan dalam persidangan Basuki Cahayapurnama. Sebelum kita membahas, berdialog bersama narasumber kita malam hari ini, yang pertama pemirsa kita terus update informasi, salah satunya 200 narapidana Lapas Sialang, Bungkuk, Kota Pekanbaru siang tadi melarikan diri. Dan setelah membobol pintu tahanan, kapasitas tahanan yang sudah overload dan kekerasan yang diduga sering dilakukan petugas, ini menjadi penyebab kaburnya para narapidana. Dan untuk mengetahui informasinya, saat ini kita sudah terhubung dengan Effendi Parangin Angin, Kepala Humas Kementerian Hukum dan HAM. Selamat malam Pak Effendi. Selamat malam. Pak Effendi, dari informasi yang kami dapatkan, penyebab dari kaburnya 200 narapidana ini karena kapasitas tahanan yang sudah overload dan juga kekerasan yang sering terjadi. Komentar Anda? Baik, terima kasih. Bahwa tadi terjadi tahanan yang dari orang lebih sudah terjadi. Tapi sebabnya kapasitas itu sangat betul. Data menunjukkan bahwa warga binaan dan sekarang di dalam di 870. Nah, di dalam itu sementara tugas kita hanya ada 50 dan itu dibagi dalam kompetisi sehingga satu tip itu hanya kurang lebih 10. Oleh karena itu 10 orang itulah yang mengamankan 1.810 tahanan tadi. Begitu, bahwa kemudian tadi disebutkan ada kekerasan, tentu ini perlu dilakukan. Baik Effendi, Pak Effendi, kami akan coba menghubungi Anda kembali karena ada permasalahan teknis dari sinyal, kami kurang bisa mendengarkan dengan baik jawaban yang Anda berikan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Siang tadi KPU DKI Jakarta telah menetapkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai pasangan terpilih di Pilkada DKI Jakarta periode 2017-2022. Dan hasil rekapitulasi akhir yang dilakukan KPU, pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno meraih suara tertinggi 57,96%. Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih sebagaimana diktum ke-1 adalah calon gubernur Anies Rashid Baswedan, PhD. Calon wakil gubernur Sandiaga Salahuddin Uno, MBA. Setelah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada DKI putaran kedua pada 30 April lalu, KPU DKI menetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih untuk periode 2017-2022. Pasangan Anies Sandi dan seluruh tim yang selama ini bekerja, pertama kami ingin menyampaikan terima kasih apresiasi kepada semua pihak, baik Pemda Jakarta, baik dari Polda, dari Kodam, dari Kejaksaan, dan seluruh aparatur pemerintah yang telah menyiapkan semua infrastrukturnya sehingga perhelatan besar kemarin berjalan dengan baik dan tuntas sampai kita saksikan hari ini. Dari hasil akhir penghitungan, pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno unggul dengan perolehan 57,96%. Sementara pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat memperoleh 42,04% suara.
Pada Pilkada DKI putaran kedua ini, pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno berhasil unggul di 5 kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. 2 kota yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Suara Anies Sandi bahkan melebihi 60%. Setelah penetapan ini, Anies Sandi akan terus mempersiapkan diri hingga bulan Oktober mendatang saat pelantikan dan serah terima jabatan secara resmi dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Selamat datang pemimpin baru Jakarta. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, kita ucapkan selamat datang kepada pemimpin baru Ibu Kota Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dan malam hari ini pasangan gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga akan menggelar pidato dengan tema Pesan Persatuan Jakarta. Dan seperti apa persiapannya, kita akan bergabung dengan rekan Ahmad Salim di Museum Bank Indonesia. Salim, silakan dengan laporan Anda. Ya, Zaki dan juga pemirsa, suasana dari pidato, rencana pidato kebangsaan dan juga pidato kemenangan dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terus dilakukan. Bisa Anda lihat di belakang saya, para kru dan juga para teknisi ya sedang menyiapkan sound system dan juga lighting yang ada untuk mendukung kesiapan jalannya acara pidato dengan tema Pesan Persatuan untuk Jakarta. Berdasarkan info yang kami terima, acara akan dilakukan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nanti. Namun kami tadi sudah melihat Wakil Gubernur terpilih, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sudah datang di lokasi acara, yaitu tepatnya di Museum Bank Indonesia di Jakarta Barat. Dan acara ini adalah bentuk dari kesiapan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Sandi untuk merajut kembali persatuan di Jakarta. Dan rencananya acara ini akan dihadiri oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan juga Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo. Namun kami masih menunggu kedatangan dari para tokoh-tokoh partai politik tersebut untuk hadir di lokasi acara di Museum Bank Indonesia ini. Dan dapat kami laporkan bahwasanya suasana kondisi hujan, namun tidak menyurutkan bagi tim dan juga para kru yang bertugas untuk melakukan persiapan hingga acara dimulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan laporkan kembali bagaimana jalannya acara dan juga pesan seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih 2017-2022. Demikian dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ahmad Salim atas laporan Anda. Informasi selanjutnya pemirsa, aksi simpatik 55 merupakan kelanjutan aksi bela Islam sebelumnya yang menuntut penegakan keadilan atas kasus penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Dan sejak kasus ini bergulir, setidaknya ada 6 gelombang besar aksi bela Islam yang digelar, semuanya dengan tuntutan penjarakan penista agama. Usai lakukan sholat Jumat siang tadi, masa aksi simpatik 55 tetap berada di Masjid Istiqlal dan tidak ada pergerakan massa menuju Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Adapun pihak yang bergerak ke MA merupakan utusan dengan jumlah terbatas, yakni sebanyak 10 orang. Sementara perwakilan GNPF MUI yang dipimpin oleh Didin Hafidudin lakukan pertemuan tertutup dengan pihak Mahkamah Agung yang diterima langsung Sekjen MA, Ahmad Setia Pujo Harsoyo. Dalam pertemuan tersebut, GNPF meminta Majelis Hakim Sidang Ahok untuk tidak diintervensi. Perwakilan MA menjamin sidang Ahok bebas dari intervensi. MA juga menjamin putusan yang akan dibacakan terhadap Ahok sesuai dengan fakta persidangan. Sementara itu, selama aksi simpatik 55 ini berlangsung, massa tetap menjaga kedamaian dan ketertiban sehingga tidak membuat resah warga. Tim Liputan memberitakan. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan berdialog dengan pakar hukum pidana, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, dan juga pakar komunikasi politik di Talk to iNews dengan tema kita, keadilan hukum divonis Ahok. Tetaplah bersama kami.